Nah, kadang-kala ini kayak pisau ya bermata dua gitu. Ini bisa melukai, bisa juga buat ngiris bawang gitu ya. Iya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Samhan dari jualinlaptop.id. Hari ini saya kedatangan tamu spesial, mentor saya di Fantastic Team Secret. Juga beliau ini adalah penulis buku, ada 2 buku. Lalu juga business owner di bidang konsultan bisnis. Langsung aja saya perkenalkan mentor saya, Mas Arif Ardiansyah atau biasa dipanggil Mas Auf. Okay. Arif Ardi Nugroho. Oh sorry, maaf Mas, Arif Ardi Nugroho ya. Saya nggak ini. Ya. Jadi saya hari ini punya 7 pertanyaan nih Mas. Okay. 7 pertanyaan membahas seputar bisnis. Kalau biasanya kan saya bikin konten itu banyak bahas tentang laptop. Memang sekarang pengen kita coba agak beda supaya mengedukasi juga kan. Gitu. Pertanyaan pertama saya, cara mulai bisnis nih Mas. Cara mulai bisnis itu bagaimana ya? Apalagi terutama kan mungkin nanti banyak di penonton kita itu kalangan yang masih muda atau masih kuliah atau baru mau nyoba-nyoba. Nah itu cara mulainya itu seperti apa ya Mas? Cara mulai bisnis. Oke, kalau versi Mas Auf. Ya, kalau saya ketika kita awal mulai bisnis, kalau saya akan mengikuti ajaran para sahabat Nabi zaman dulu, yaitu pergi ke pasar. Jadi saya akan cek marketnya, saya akan milih marketnya. Ya, dari situ ketika saya sudah tahu marketnya seperti apa, baru saya akan menyediakan produk yang market itu butuhin. Bukan sebaliknya, bukan cari produknya apa, mau jualan apa ya, enggak, tapi saya akan cek marketnya, saya akan riset, saya akan ketemu orang gitu ya, tanya-tanya, dan saya akan pilih, oh ini nih market saya si A nih. Nah, kemudian baru deh setelah saya dapat marketnya, saya dapat hasil risetnya, saya cari produknya, saya jual gitu. Oh, berarti pertama kali itu survei dulu Mas? Kalau atau saya gimana? Iya, kalau bisa ngulang ya, karena saya sempat mengalami beberapa fase ketika awal banget dulu berbisnis, saya jualan produk dulu nih. Tapi menurut saya semakin kesini agak susah ketika kita milih produknya dulu. Ya, jadi kalau bisa ngulang lagi dari awal, saya harus ngulang lagi dari awal. Ini starting from zero ya? Starting from zero, saya akan cek market, saya akan survei market, saya akan riset market, kemudian pilih nih market yang mana gitu. Baru cari nanti produknya apa, atau mau jasa apa, itu baru ke situ. Berarti kebutuhan pasarnya dulu ya? Ya gitu. Kalau itu kan dari sisi kita mulai dari pasar dulu. Terus menurut Mas Auf ini, pertanyaan kedua saya ya, bisnis yang baik itu bisnis yang seperti apa ya Mas? Menurut saya bisnis yang baik adalah bisnis yang delivering value ya. Delivering value karena saya pernah mengalami fase-fase di mana bisnis tuh kayak mencuri gitu. Jadi nggak enak banget. Mencuri? Ya. Ngambil ide lain orang lain apa gimana? Bukan. Artinya kita kayak gimana caranya ngerebut uang dari orang gitu ya. Jualan maksa dan lain sebagainya. Jualan yang akhirnya nggak ada manfaatnya. Saya pernah ngalamin itu, dan menurut saya nggak akan ada yang bisa besar dengan menginjak kepala orang gitu. Sehingga ketika kita fokusnya ke delivering value, kita kasih value ke orang gitu, sesuai masalah yang dia punya gitu. Kita kasih solusinya, menurut saya itu valuable gitu, sehingga ketika kita delivering value, hidupnya juga tenang. Gitu. Di kehidupan juga kita nggak ada pikiran apa-apa. Ya santai gitu. Kalau misalnya ngambil orang itu dalam artian bawa customer supaya yaudah kita kayak sedikit paksa, yaudah pakai bisnis kita gitu Mas, atau kayak gimana? Ya semacam seperti itu. Karena saya belajar ilmu NLP ya, Neuro Linguistic Programming. Di situ kita bisa mengkondisikan orang. Nah, kadang-kala ini kayak pisau ya bermata dua gitu. Ini bisa melukai, bisa juga buat ngiris bawang gitu ya. Iya. Nah, dulu ketika awal saya merasa
oke, ketika saya tahu ilmunya, saya pakai ini untuk melukai. Karena saya mengkondisikan orang, saya bisa grabbing their money gitu kan, tanpa giving value. Dan itu tuh kayak menurut saya itu yang harus kita ubah sih. Gitu. Berarti lebih ke arah kita kasih value-nya dulu. Ya, kita kasih value dulu apa gitu ya. Ya. Oke. Terus pertanyaan ketiga nih Mas. Ini juga request dari editor sih. Editor saya. Bisnis yang cocok itu dengan orang seperti apa ya? Contoh kayak editor saya nih, dia kan mau bisnis. Jadi sebenarnya sih lebih ke arah profesional ya. Jadi kayak misalnya orang keuangan, dia cocoknya bisnis apa, terus kayak videographer lebih cocok bisnis apa, apakah harus sama dengan bidangnya dia atau enggak gitu. Ya, kalau saya sih satu, bisnis yang cocok itu kita harus cek bisnisnya berkah enggak gitu. Satu, pertama berkah. Ya berkah. Terus yang kedua, kita paham nggak bisnis itu. Ya, jadi misalkan nih editor gitu ya, ya ini masnya yang editor yang di kamera kan? Ini dia paham nggak bisnis itu? Kalau nggak paham nggak usah masuk. Karena banyak orang dia mencoba masuk ke sebuah bisnis yang dia nggak paham. Gitu. Ya paham dulu. Oke, aku paham nih. Terus yang ketiga, fun nggak kita dengan seneng bisnis itu? Ya, kalau kita udah nggak berkah, nggak paham, nggak fun, itu nanti jalannya juga berat. Gitu. Jadi kayak malas aja gitu. Itu terus yang jelas nih, yang nggak kalah penting adalah bisnisnya menghasilkan nggak? Iya kan? Ini karena kan bisnis masalah angka ya. Itu penting ya. Iya gitu. Tapi saya tidak menaruh menghasilkan ini nomor satu, karena ketika kita hanya fokus ke menghasilkan saja, nomor satunya menghasilkan, nanti kita jadi tidak berkah. Iya benar. Terus kita nggak paham, kita nggak fun. Kalau kita paham, insya Allah akan lebih mudah menghasilkan. Kalau kita fun, lebih mudah menghasilkan. Seperti itu. Makanya tadi poinnya ketiga ya Mas ya. Yang pertama keempat ya. Pertama berkah dulu, terus yang kedua fun. Paham dulu. Paham, ketiga fun, baru keempat menghasilkan. Ya, gitu. Jadi empat-empatnya ini penting ya teman-teman. Kalau hilang satu ya repot juga. Benar. Terus ini yang keempat nih Mas. Misalnya kita udah mulai ada bisnisnya ya. Saya ada bisnisnya. Saya pun terkadang tuh susah untuk konsisten Mas, jujur gitu ya. Kayak saya mau bikin suatu program, tiba-tiba berubah, ada perubahan. Wah ini begini nih, dirubah. Contohnya marketing lah ya, marketing tuh paling sering gitu. Ternyata nggak works, tapi padahal baru masa setengah bulan gitu. Itu gimana ya caranya supaya kita lebih konsisten dalam bisnis gitu. Soalnya kan kebanyakan juga udah mulai panas di awal, panas di awal terus kemudian udahlah nggak jalan. Gimana caranya supaya bisa konsisten dalam bisnis Mas? Kalau saya rumusnya gini, kita itu adalah 5 orang teman terdekat kita gitu ya. Jadi kalau kita mau konsisten ya kita harus bikin circle kita, lingkaran kita itu lingkaran yang membuat kita konsisten juga gitu. Itu kenapa saya selain konsultan, saya ada juga bisnis kuliner, kemudian saya ada bisnis sepatu, kemudian saya punya minimarket. Kenapa saya menjaga vibe ya dengan orang-orang yang berbeda. Circle-nya berarti. Jadi circle-nya kita harus kayak membuat kita juga fun, membuat kita grow. Ya, itu yang nanti konsistensi itu bisa jalan di situ. Iya. Kalau teman-teman sekitarnya kita enggak menyenangkan untuk jalan bareng, untuk grow bareng, itu juga nanti kita malas-malasan juga. Iya sih. Pertanyaan saya semalam berarti Mas ya. Iya itu. Circle saya sekarang ini untuk umuran saya aja masih banyak itu Mas, kayak teman SMA, teman kuliah yang dia tuh ya udahlah ngapain sih Sam ngejar banget. Kita masih main dulu, masih pacaran dulu gitu. Padahal kan umur saya sekarang kan 28 juga harusnya kan udah mikir kan Mas. Karena hidup sekarang makin lama bukan makin mudah ya, makin sulit. Karena saya juga gini Mas, saya usia 35 ya sekarang ya. Saya ketika ketemu anak yang lebih muda dari saya, orang yang lebih muda, saya tuh senang share. Kenapa? Karena saya di usia mereka saya juga masih main. Gitu. Gitu. Ya, jadi kayak pengennya tuh, ayo jangan ini deh. Jangan kayak gitu. Itu supaya tidak terulang gitu. Tidak terulang itu sih.
Keren. Saya pikir malah di posisinya Mas Auf, karena Mas Auf sekarang udah konsultan bisnisnya macam-macam. Dulu tuh dari sumuran saya mungkin, wah udah serius banget gitu. Saya pikirnya seperti itu gitu. Ternyata enggak juga. Enggak. Oke. Terus yang kelima nih Mas, kan saya belajar juga ngambil sedikit dari materinya Mas Auf ya, mengenai value ladder itu gitu. Nah, saya pernah lihat jadi ini teman-teman udah agak advance ya bisnisnya. Itu kan ada yang namanya bisnis model canvas, dan di sana kan ada yang namanya value proposition ya, atau nilai proporsi nilai gitu. Nah, tapi di awal penerapan saya udah pernah bikin tuh Mas, bisnis model canvas. Saya bingung mana nih yang saya dahulukan gitu. Ternyata ketika Mas Auf kasih tentang tangga nilai itu, value ladder, itu kayak saya bisa bikin skala prioritas. Dan yang saya tahu itu ada yang namanya Pareto kan, 80-20 gitu. Nah, itu benar nggak? Ini sedikit pengetahuan saya sih Mas. Ada hubungannya nggak ya Mas antara value ladder sama si Pareto itu sendiri gitu? Gini sih, kalau saya prinsipnya adalah ketika kita mau bisnis, sebisa mungkin kita less effort more profit. Jadi lebih sedikit effortnya, banyak profitnya. Iya sih, ya kan? Banyak orang yang more effort more profit itu kan bikin capek. Ada juga orang-orang yang more effort less profit, itu sosial ya kan. Sehingga lebih banyak usahanya, profitnya kecil ya. Sehingga kenapa saya pakai konsep value ladder itu, karena kita kan fokusnya nanti ke angka dulu, cashnya dulu, omsetnya, ya kan. Berarti dari agak situ, beda. dari situ baru nanti. Karena gini, kadang-kadang kita mulai dari produk dulu kan. Iya benar. Kalau value ladder kita mulainya dari angka dulu. Kita mau dapat berapa nih? Lalu kita bagi-bagi di masing-masing anak tangga. Ya. Kemudian Pareto, pakai Pareto adalah ya akhirnya kita akan lihat, kita akan fokus kemana nih? Mengarahkan supaya sampai anak tangga tertinggi, ya. Dan enak kan kita handling lebih sedikit orang mungkin tapi menghasilkan lebih banyak. Oh iya benar sih. Gitu. Berarti Paretonya di jumlah konsumennya ya? Iya. Jumlah konsumennya lebih sedikit, ya. Tapi profitnya lebih banyak. Nah, itu kan kayak enak tadi kan? Less effort, more profit. Iya, gitu. Itu ya teman-teman tuh keren loh quotes-nya yang keren banget ya. Less effort, more profit. Oke, itu pertanyaan ke-5 saya Mas ya. Nah, ini pertanyaan ke-6. Saya kan diajarin sama Mas Iqbal juga sebelum wawancara, ada baiknya kan background check ya Mas. Saya ngebahas konten yang lama nih, nggak apa-apa. Nah, saya lihat ada di konten yang lamanya Mas Auf di Fantastic Consulting. Itu kan Mas Auf bahas tentang ide bisnis, ya kan. Tapi yang dijabarkan di situ, memang saya lihat di awal model bisnisnya nih, kan, B2B, B2C. Walaupun sih kalau lihat keseluruhan, ya abis B2B kan dikasih contoh juga kan, B2B contohnya seperti ini gitu. Tapi kan di situ ada kontroversi kan Mas. Banyak banget saya lihat yang komen-komennya itu yang goblok-goblok. Maaf nih Mas. Saya lihat di YouTube seperti itu gitu. Karena saya diajarin sama Mas Iqbal kan, pelajarin dulu gitu. Nah, itu kenapa Mas bikin seperti itu gitu? Apa memang kalau sekarang ini juga banyak orang yang pengen bikin kontroversi nanti ini gitu, atau kenapa gitu? Apa memang belajar itu lebih enak ya kita jabarin dulu model bisnisnya baru kita kasih contoh, atau gimana nih? Lebih gini sih, itu sebenarnya agak eksidental ya. Jadi saya nggak sengaja ini sekaligus klarifikasi. Jadi ketika awal memang kita bikinnya model bisnis ya itu. Cuma ketika kita dalam jalan kita mau upload nih, pas mau upload nih, tim saya waktu itu bilang, Mas, ini kayaknya kita nembak keyword asik nih. Nembak keyword asik. Konsekuensinya adalah ketika kita nembak keyword, ada judul yang nggak mirip ya. Iya benar. Konsekuensinya adalah kontroversi nih pasti nanti. Iya benar. Tapi is okay lah, kita coba deh. Kita iseng aja, itu sebenarnya tes. Jadi itu sebenarnya tes the water ya. Benar nggak kita ketika kita nembak keyword terus dia nggak sesuai dengan itu, kan kontroversi. Biasa kan netizen netizen makanya saya lihat komennya kan. Netizen itu kan kayak paling benar kan. Oke juga. Dan nggak perlu ditanggapi juga gitu. Iya sih benar. Banyak yang komen bodoh-bodoh ini apa gitu-gitu, ya santai aja. Karena itu memang part of kita ngetes sih kemarin. Di fase awal memang kan testing juga ya berarti di YouTube tes, ya. Ternyata kayak gini ya. Kenapa saya ngetes? Supaya saya bisa cerita. Iya benar juga sih. Loh, ketika
saya nggak perlu cerita di YouTube lebih panjang kan, tapi ketika ketemu dengan teman-teman sharing secara private biasanya gini loh, kita tembak keyword seperti ini, ternyata YouTube algoritmanya seperti ini, itu yang kita coba. Dan ketika semakin banyak yang komen, terus kan yang komen itu banyak yang nonton sampai selesai ternyata. Banyak iya. Mas. Makanya itu bodoh-bodohin. Lawan apa ya? Kayak saya lihat sih seimbang sih Mas. Iya. Yang komen negatif sama yang ngebantuin tuh, waduh, kayak perang gitu. Iya. Dan itu ternyata algoritmanya bagus. Ketika kita ketik keyword itu, video itu muncul paling atas. Gitu. Iya, ketik aja keyword itu gitu. Iya sih, 13 ide bisnis ya teman-teman. Nah itu boleh dicek gitu. Komennya banyak. Tapi memang viewsnya itu sampai ratusan ribu ya Mas. Iya. Padahal subscribernya nggak banyak. Nggak banyak, benar. Gitu. Itu dulu belum sebanyak sekarang subscribernya. Keren. Itu buat testing ya? Iya, testing. Walaupun pertaruhannya nama baik juga kan Mas. Iya, oke juga. Gitu. Makanya begitu mulai agak kontroversial, lah kita ngurangin video di YouTube memang. Gitu. Ya selain memang kita sibuk juga sih. Iya sih. Sempet. Saya selalu juga memang sangat perhatikan sih yang tentang Fantastic Consulting YouTube-nya Mas Auf gitu. Saya lihat, saya sering nonton, makanya saya tanya, wah ini Mas Auf memang ada salah satu konten yang menarik menurut saya gitu. Tapi kalau harusnya ya ini netizen ya pembelajaran juga. Kalau lihat sesuatu tuh jangan dipotong-potong gitu. Harus keseluruhan yang utuh gitu. Padahal kan di situ ide bisnisnya memang ada gitu. Cuman memang awalnya penjelasannya tentang model bisnisnya dulu. Memang teman-teman kalau ngerti ide bisnis nanti udah tahu, udah jago kan, tetap harus tahu juga modelnya seperti apa supaya bisa nentuin customer mana yang cocok kan Mas. Oke. Nah, terus nih pertanyaan terakhir nih Mas, yang ke-7. Kan Mas Auf sering sharing nih, saya lihat ya, sering sharing, terus juga secara kemampuan menurut saya menurut saya pribadi, karena Mas Auf mentor saya juga gitu. Secara kemampuan bisnis kan udah luar biasa banget kan gitu. Mas Auf pegang berapa bisnis, terus konsultan berapa usaha teman-teman saya juga gitu kan. Nah terus saya kemarin lihat Mas di IG-nya Mas Auf, Mas Auf ikut acaranya Pak Budi Satria Isman. Kebetulan saya juga follow Pak Budi gitu kan. Nah itu kan berarti Mas Auf masih belajar lagi gitu kan. Nah itu kenapa gitu Mas? Padahal menurut saya pribadi kan Mas Auf secara kemampuan ya udah oke banget ya. Punya konsultan bisnis, punya buku ya kan, terus ngisi training juga gitu. Tapi Mas Auf masih belajar lagi. Nah kenapa harus begitu? Sedangkan kan banyak juga nih teman-teman atau pengunjung YouTube saya nih gitu yang baru sedikit udah males. Menurut Mas Auf itu kenapa harus belajar lagi? Lebih ke gini ya. Kalau saya sendiri memang selalu membiasakan paling enggak 3 bulan sekali saya ikut workshop ya. 3 bulan sekali ya? 3 bulan sekali ikut workshop kelas apapun itu. Saya pilih Pak Budi waktu itu karena saya pengen dapat wisdomnya. Kebetulan saya sedang memperdalam. Jadi kalau saya belajar saya kan saya sedang memperdalam apa nih, kayak sekarang saya sedang memperdalam ilmu leadership nih. Leadership nggak banyak nih yang ngomong leadership, sehingga saya pilih Pak Budi. Kenapa? Beliau kan dulu CEO. Beliau punya insight lain dari kacamata beliau as CEO gitu. Jadi kenapa saya semakin banyak belajar ya? Karena sekarang ketika saya banyak belajar, saya itu merasa nggak tahu apa-apa gitu. Jadi karena semakin merasa nggak tahu, jadi pengen belajar lagi. Sesimpel itu sih. Ya walaupun kadang-kala ketika ketemu, ini ternyata polanya sama ya kayak gini ya. Polanya sama. Kalau Mas Saman baru follow saya belakangan, mungkin tahunnya saya belajarnya baru kemarin. Padahal saya dari 5 tahun yang lalu saya ikut workshop macam-macam. Gitu ikut workshop, ikut YouTube, baca buku gitu. Itu kayak karena semakin kita belajar, semakin kita merasa nggak tahu apa-apa sih. Benar itu yang saya rasakan. Makanya saya ya udahlah belajar lagi apa gitu. Kalau saya nggak sempat, kadang-kadang tim saya kirim, nanti dia sharing gitu. Jadi minimal kalau Mas Auf berarti 3 tahun sekali ya Mas? Ikut workshop? Kalau workshop saya usahakan 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ya? 3 bulan misalkan sekali. saya nggak bisa, timnya Mas Auf? Ini kan ada juga tim saya sedang mau pelatihan ISO. Pelatihan ISO nggak bisa, diikut. Investasinya besar, udah bagus sih, jadi biar balance supaya tumbuh juga ya. Tumbuh.
ya itu yang saya tadi bilang, maksudnya banyak juga kan yang wah udah baru punya kemampuan segini, saya ngomong lah di depan kamera ini bisnis tuh gini. Sedangkan Mas Auf yang udah banyak diakui ya sama pakar-pakar usaha gitu masih belajar lagi, makanya saya salut di situ gitu kan. Saya pun juga akhirnya nyontoh mentor saya juga kan mau belajar lebih banyak lagi juga gitu Mas. Sama ini kata Umar bin Khattab gitu ya. Dulu tuh bilang kalau kita baru belajar awal, kita tuh merasa besar. Baru belajar awal. Tapi setelah di fase kedua kita akan merasa kecil gitu. Jadi ternyata kayak gini ya. Karena ketika saya semakin belajar, semakin ketemu orang yang lebih jago, saya makin merasa, mereka lebih banyak experience-nya, lebih banyak ilmunya, saya nggak tahu apa-apa nih. Sampai kita ke fase ketiga, kita ini nanti merasa selama ini kita nggak ada apa-apanya. Nanti kita akan melihat ke belakang, kita kayak pongah gitu. Kita kayak, dulu aku sombong ya, seperti itu sih. Benar. Itu seperti itu. Fase aja sih. Fase ya. Keren. saya sama teman-teman viewers kita mungkin nanti akan banyak dapat ilmu nih dari Mas Auf gitu mengenai 7 pertanyaan mengenai bisnis ini. Yang terakhir nih Mas, yang saya tahu kan Mas Auf sekarang udah bikin workshop ya, punya training sendiri, terus konsultan bisnis juga ya kan. Jadi kalau saya mau konsultasi masalah bisnis saya juga bisa ke Mas Auf ya kan. Terus juga Mas Auf udah ada 2 buku ya Mas, 2 buku yang How to Swag Business for Dummies sama Fantastic Team Secret. Nanti saya cantumin juga nih di YouTube gitu kan. Nah, selanjutnya nih Mas Auf ada rencana ke depan mau bikin apa lagi gitu, atau misalnya mungkin Mas Auf mau promo nih di YouTube saya ya kan. Sesuatu apa nih yang ke depannya Mas Auf mau buat gitu. Sebenarnya sih nggak ada yang spesial ya. Jadi saya sekarang lebih kayak seniman ya. Seniman. Ya, ini konsep yang keren ya. Saya juga baru dengar nih. Jadi lebih santai sih, saya nggak ada yang terlalu fokus saya sih. Kenapa saya bikin konsultan itu salah satunya adalah kita coba bantu pengusaha dari pengalaman kami, itu aja sih. Sehingga harapannya nanti ya kita bisa membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia gitu. Jika UMKM-nya dia bisa naik benar, nanti perekonomian juga akan naik. Kalau iklan beli laptop cuma di jualan laptop.id. Oh iya, itu iklan produk saya. Bukan produknya Mas Auf ya. Oke, teman-teman, wah, makasih banyak nih Mas Auf. Saya merasa gimana ya, tersanjung banget lah Mas Auf mau mampir nih ke channel kita yang views-nya juga mungkin belum begitu banyak gitu ya. Cuman memang saya belajar dari Mas Auf juga kan, walaupun sedikit, dan itu masih ya kita memang nggak menghasilkan apa-apa juga ya dari sini gitu. Niat kita hanya untuk sharing sih gitu. Oke, teman-teman, nanti untuk yang mau tahu info pelatihannya atau workshopnya Mas Auf, nanti saya cantumin di bawah. Terus untuk bukunya juga ada link belinya Mas ya? Link belinya ada ya? Ada. Ntar webnya saya bisa cantumin di bawah Terus sama bisnisnya Mas Auf yang untuk konsultan bisnis. Nah, keren kan? Konsultan bisnisnya konsultan bisnis. Oke, saya Samhan dari jualanlaptop.id dan Mas Auf, Mas Arif Ardi Nugroho dari Fantastic Consulting. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.